Peristiwa yang terjadi di Saparua, Ambon pada tahun 1999 tidak akan pernah terlupakan dari ingatan. Kalau berapa banyak saya membunuh, saya tidak ingat, tapi begitu banyak, ingat, tapi begitu banyak, ingat, tapi begitu banyak. Saat itu, Kompi C yang merupakan unit gabungan pasukan elit TNI AD, AL, dan AU dikepung musuh dan juga sniper. Peluru-peluru penembak runduk berdesing di sekitar kepala anggota Sat 81 Kopassus, Denjaka, Marinir, dan Sat Bravo 90 Paskas yang dikirim ke sana. Memang, pasukan elit TNI selalu mendapatkan misi beresiko tinggi yang tidak banyak diketahui oleh publik. Misi Kompi C ini mungkin tidak terkenal, namun cukup melegenda di kalangan pasukan elit TNI. Ada cerita aksi heroik Kopassus, Denjaka, dan juga Paskas dalam misi-misi itu. Namun, ada juga cerita haru tentang kabar gugurnya para prajurit. Cerita itu tertuang dalam buku biografi Marsekal Pertama Purnawirawan Nano Suratno, Kisah Sejati Prajurit Paskas, yang ditulis oleh Beni Andrian. Kisah Kompi C di Saparua ini terjadi saat pasukan gabungan diincar oleh sniper musuh. Namun, mereka tetap nekat untuk bertempur. Konflik yang terjadi di Ambon menjadi catatan kelam bagi tanah air. Konflik SARA tersebut meletus dan mengakibatkan korban jiwa. Situasi pun semakin buruk tatkala gudang senjata Brimob dijarah. Sejumlah oknum anggota TNI maupun Polri yang disetir bergabung dalam kerusuhan berdarah itu. Kemudian, Mabes TNI mengirimkan batalion elit yang terdiri dari Sat 81 Kopassus, Denjaka Marinir, dan Sat Bravo 90 Paskas. Mereka ditugaskan untuk menghentikan baku tembak di titik-titik panas sekaligus mencegahnya meluas. Di sebuah desa, pasukan gabungan ini terlibat baku tembak sengit dengan kelompok perusuh. Kapten PSK Yudi Bustami yang memimpin Kompi itu melihat dari cara tembakan dan perlawanan diketahui bahwa kelompok perusuh itu merupakan orang-orang yang terlatih. Dan benar saja, tiba-tiba ada teriakan meminta pertolongan medis. Salah satu prajurit terkena tembakan di bagian kepala. Korban yang tertembak adalah Serda Asrofi, yaitu komandan regu dari Kopassus. Asrofi awalnya berlindung di balik tembok, namun dia tertembak sedetik setelah melongokkan kepala untuk melihat situasi. Rupanya, penembak jitu musuh tersebut sudah mengincar posisi pasukan ini. Sontak, peluru menghantam helm dan mengenai pelipis kiri, hingga tembus ke pelipis bagian kanan. Yudi segera memerintahkan tindakan evakuasi karena saat itu masih terdengar suara kesakitan dari Serda Asrofi. Yudi meyakini nyawa sersan pemberani ini masih bisa diselamatkan, karena ada kapal TNI Angkatan Laut yang masih standby di perairan Saparua. Namun bukan perkara yang mudah melakukan evakuasi di tengah pertempuran. Karena 4 personel yang mengangkut tandu darurat tentu akan menjadi santapan empuk para sniper musuh. Tanpa berpikir panjang, Yudi melakukan tindakan yang sangat berani. Dia berlari di belakang tandu untuk menjadi tameng hidup bagi para prajurit yang memegang tandu. Saat tandu berhenti sejenak di bawah sebuah pohon, tepat di perbatasan kampung Sori Muslim dan Kristen, Kopda Asep memeriksa kondisi Serda Asrofi. Tarikan nafasnya semakin melemah.
Tantama kesehatan itu lalu berbisik kepada Yudi. "Komandan, ini tidak akan bisa sampai di kapal," kata Asep. Yudi pun mencoba bersikap bijak. "Mari doakan saja yang terbaik," ujarnya lirih. Tubuh Asrofi terkulai melemah di pangkuan Asep yang dengan telaten merawat rekannya ini. Suasana pun menjadi haru. Di dalam hati, masing-masing terucap doa kepada Tuhan agar prajurit terbaik itu bisa selamat dan kembali ke rumah menemui keluarganya. Namun, hari itu takdir berkata lain. TNI kehilangan seorang prajuritnya di medan tugas Tanah Saparua. Tepat di bawah pohon itu, Serda Asrofi gugur di pangkuan Kopral Asep Dharma. Yudi menolak memakamkan Serda Asrofi di desa Muslim atau Kristen. Dia memutuskan untuk membawa pulang jenazah anak buahnya itu. Kejadian itu menyadarkan warga dua desa bahwa tak ada keberpihakan Yongab di Ambon. Bahkan, salah seorang prajuritnya harus gugur karena mendamaikan kelompok yang bertikai. Kompi C terus berada di Saparua selama 3 minggu lamanya. Mereka meneruskan tugas untuk merazia senjata api dan mendamaikan konflik SARA yang membuat Ambon menangis. Sampai saat ini, misi Kopassus dan TNI di Ambon masih melekat di ingatan. Itulah kisah haru serta heroik prajurit TNI yang terjadi saat konflik di Saparua, Ambon.